Oke sobat My Trip My Story, jumpa lagi di channel My Trip Story ya. Kali ini saya akan memberikan informasi untuk mengontrol penggunaan gadget anak-anak. Jadi ada satu aplikasi di Play Store yang bisa kalian dapatkan untuk membatasi supaya anak-anak itu bisa terkontrol penggunaan handphonenya. Jadi langsung saja mungkin aplikasinya bisa kalian dapatkan di Play Store, namanya aplikasi Family Link. Jadi kalau kalian lihat ya seperti ini aplikasinya, Family Link. Oke, aplikasi ini ada dua. Yang pertama adalah aplikasi untuk orang tua yang harus diinstal di handphonenya orang tua. Yang kedua adalah aplikasi untuk Family Link anak-anak dan remaja. Jadi untuk handphonenya anak-anak kita, silahkan download dan install aplikasi Family Link untuk anak-anak dan remaja. Oke, saya kasih lihat Family Link untuk anak dan remaja. Nah, oke. Nah, ini adalah Family Link untuk anak-anak dan remaja. Jadi kalau dilihat gambarnya ada dua layangan, layang ya. Jadi yang satu besar, yang satu kecil. Itu yang bisa kalian download untuk aplikasi di handphone anak. Oke, setelah di-download silahkan langsung diinstal saja. Install. Kemudian jika sudah, kita akan menambahkan handphone apa yang harus dikontrol atau harus diawasi. Nah, karena di situ handphone anak, kita akan tambahkan. Bagaimana cara menambahkannya? Ikuti terus, lihat tutorialnya. Ya, bagaimana cara menggunakannya? Kita akan buka langsung aplikasinya, aplikasi Family Link untuk orang tua. Ini saya sudah download, langsung saya buka. Nah, di sini kebetulan saya sudah mengontrol untuk dua handphone anak. Jadi saya kasih contoh, caranya adalah klik tanda tambah di sini. Akan muncul seperti ini, apakah anak Anda memiliki akun Google? Sudah pasti kalau mereka menggunakan handphone Android, mereka menggunakan akun Google. Makanya pilih ya. Kemudian, nah, saat ini sudah tinggal handphone anak kita buka juga aplikasi Family Link-nya untuk disiapkan, karena di sini perintahnya adalah siapkan perangkat anak Anda. Jadi handphone anak juga disiapkan. Kemudian di sini kita klik berikutnya. Nah, di sini akan muncul kode akses untuk mempersiapkan atau menghubungkan Family Link dengan handphone anak. Nah, kode ini bisa kalian tulis di handphone anak. Nanti handphone anak pada saat dibuka ada permintaan kode ini. Nah, jika kode ini sudah ditulis di sana, dimasukkan, maka akan terhubung otomatis dengan perangkat orang tua. Nah, saat ini sudah terhubung, artinya kita sudah bisa melakukan proses setting. Setting apa? Oke, kita kembali, kita lihat setting yang bisa dilakukan. Saya ambil contoh. Ini Gabriel, kontrol apa saja yang diperlukan. Kalau dilihat di dashboardnya, kontrolnya disiapkan oleh, nah ini handphone orang tua muncul di atas. Di sini kita bisa melihat lokasi anak pada saat ini HP-nya ada di mana. Kemudian di bawahnya adalah aktivitas yang hari ini baru saja diperbarui. Jadi hari ini menggunakan apa saja.
Kemudian ini adalah batas harian. Batas hariannya belum digunakan. Nah, handphonenya ini tidak terkunci karena memang batas hariannya belum terlampaui atau jadwal untuk tidurnya, istirahatnya ini belum mencapai. Nah, kemudian kita bisa lihat semua aplikasi yang terinstall di handphone anak. Ya, itu kita masuk saja ke pengelolaan setelan. Nah, sini kita pilih pengelolaan setelan. Nah, di pengelolaan setelan ini kita bisa mengontrol aplikasi-aplikasi yang digunakan di handphone anak. Jadi akan lebih mudah nanti. Oke, untuk dari Google Play atau Play Store ini kita bisa lihat, kita tinjau apa saja sih konten yang kita batasi. Ini mulai dari game, film, buku, dan musik. Contohnya untuk game, rating berapa yang harus kita berikan? Ya, mungkin silahkan disesuaikan dengan umur. Ini ada rating 3+, batasan maksimum. Kemudian rating 7+ sampai 18+. Atau izinkan semua termasuk yang belum diberi rating. Tergantung Anda mau setting di mana. Kemudian untuk film, nah untuk film kalau anak-anak di usia masih di bawah remaja, mungkin perlu yang diizinkan hanya bimbingan orang tua atau di sini BO. Jadi ada pilihan ya. Ada anak bimbingan orang tua umur 13 tahun, remaja 17 tahun, dewasa 21 tahun. Jadi silahkan tentukan sesuai dengan umur anak yang diawasi. Kemudian buku itu juga diaktifkan ya, batas buku dengan konten seksual eksplisit. Jadi ini diaktifkan, dibatasi. Kalau ini dimatikan, otomatis tidak ada pembatasan. Jadi apapun bisa. Nah, di sini kita coba batasi. Kemudian musik pun sama ya. Jadi bisa dibatasi. Oke. Kemudian kita kembali, itu fiturnya kontrol di Google Play. Kemudian bagaimana dengan Google Chrome? Google Chrome kita juga bisa batasi. Nah, di sini ada 3 pilihan ya. Izinkan semua situs, coba blokir situs dewasa, dan hanya izinkan situs tertentu. Setujui permintaan. Jadi kalau kita izinkan semua situs yang ada di Google Chrome akan bisa dibuka. Tapi kalau kita blokir situs dewasa, maka situs-situs dewasa itu tidak akan bisa diakses. Kemudian yang ketiga adalah hanya izinkan situs tertentu. Jadi saat anak membuka situs, handphonenya akan otomatis mengirimkan notifikasi ke handphone orang tua untuk membuka, diizinkan atau tidak. Nah, ini kalau seperti ini orang tua harus benar-benar kontrol melihat handphonenya. Jadi saat nanti misalnya ada kegiatan belajar sekolah yang harus menggunakan Google Chrome mencari link, nah ini kita harus siap untuk menyetujui atau tidak menyetujui website tersebut dibuka. Jadi kalau saya coba blokir situs dewasa saja. Untuk kalian bisa terserah pilih yang mana. Kemudian untuk filter penelusuran, nah ini kita coba aktifkan safe search, jadi pencarian aman. Jadi website-website yang sudah terpercaya. Jadi kalau kalian lihat itu di kolom penulisan websitenya atau alamat linknya itu ada gambar gembok, itu berarti yang sudah aman untuk dibuka. Artinya itu bukan malware atau spam atau apa ya. Kemudian
yang berikutnya adalah filter di YouTube. Nah, ini juga kita harus aktifkan karena YouTube juga banyak video-video yang menyesatkan, yang harus dikontrol, yang harus dalam pengawasan orang tua. Jadi kita aktifkan supaya tidak semuanya bisa dilihat. Kemudian aplikasi Android. Nah, ini adalah aplikasi Android, bawaan Android. Ini mau kita beri batas atau tidak. Nah, di sini ada pilihan batas. Jadi masing-masing kita bisa batasi setiap aplikasi. Yang sebelah kiri ini adalah nama aplikasinya yang terinstal di handphone. Nah, sebelah kanan ini adalah pembatasan waktu. Contohnya di sini saya mau coba untuk game. Nah, ini karena saya sudah tulis batas, edit batas, berapa jam sih anak boleh main game? Nah, silahkan kalian mengisi sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau sudah, jangan lupa disimpan. Dan seterusnya. Kemudian untuk aplikasi yang sudah terinstal, tidak perlu kita hapus. Mungkin nanti akan dibutuhkan pada saat anak sudah dewasa. Jadi biarkan saja di situ. Kita hanya perlu, contohnya ini, kita blokir aplikasinya. Kita blokir di sini. Ini otomatis di handphone anak tidak akan muncul aplikasi ini karena sudah terblokir. Ya. Jadi simple. Ya, semua pengaturan bisa di sini, bisa dilihat. Kita batasin waktunya atau kita blokir aplikasinya. Untuk aktivitasnya kita bisa lihat. Ini aktivitas yang hari ini sudah dilakukan. Kemudian yang kemarin dilakukan. Kemudian 7 hari yang lalu yang sudah dilakukan. Selanjutnya lokasi. Nah, ini lokasi handphone akan kedetek posisinya ada di mana atau lokasinya ada di mana. Nah, kalau di sini saya setting lokasinya adalah akurasi tinggi supaya lebih presisi. Kemudian info akun, ini adalah akun anak, siapa namanya, segala macam, email. Nah, kemudian pengawasan akun, ini adalah tentang pengawasan akun yang kita awasi ya, akun anak. Oke, nanti bisa dilihat-lihat saja. Kita kembali. Nah, sekarang handphone anak sudah bisa kita awasi. Kunci aplikasi yang tidak dibutuhkan atau belum dibutuhkan, kita batasi aplikasi yang mungkin akan sering digunakan. Oke, mungkin itu nanti akan saya tunjukkan bagaimana kondisi handphone anak pada saat terkunci atau pembatasan aplikasinya sudah terpenuhi. Ya, ini untuk setting di handphone orang tua sudah cukup. Jadi kita tinggal melihat kesehariannya, aplikasi apa yang digunakan bisa dicek. Oke, itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi silahkan, jika kalian ingin aman, nyaman, tidak was-was, anak membuka apa saja di handphonenya, atau anak pergi kemana, kita bisa lihat posisinya, lokasinya. Aplikasi ini akan sangat membantu bagi para orang tua. Mungkin cukup sekian. Ini kondisi di handphone orang tua jika aplikasi anak sudah terkunci. Ini terkunci dan akan terbuka kembali secara otomatis nanti pada saat pukul 7.00. Karena tadi kita coba kunci paksa. Tetapi
Kalau waktunya habis, itu akan beda. Oke, jadi mungkin para orang tua tidak perlu teriak-teriak lagi untuk memberitahu anaknya. Cukup menggunakan remote dari handphone orang tua. Sederhana kan? Selamat mencoba. Oke, tadi saya janji untuk menunjukkan seperti apa kondisi handphone anak pada saat terkunci. Nah, ini akan seperti ini, ya. Ini terkunci, jadi anak sudah tidak bisa lagi menggunakan handphonenya. Di situ dikatakan waktunya beristirahat. Orang tuamu mengunci perangkat ini, ya. Ini terkunci. Kita bisa membukanya kembali melalui aplikasi Family Link orang tua di handphone orang tua, atau bisa juga dari sini. Nah, nanti orang tua yang akan membuka. Jadi kita buka di sini. Ini ada akses orang tua. Jadi nanti orang tua cukup membukanya di sini, ya. Ini di sini ada sandi dari emailnya orang tua. Tinggal memasukkan sandi di sini, maka handphone ini akan terbuka. Atau bisa langsung dari handphone orang tua. Nah, mungkin kalau menggunakan ini, kalau handphone anak ini tidak terhubung atau tidak terkoneksi dengan internet. Tetapi jika terkoneksi dengan internet, kita cukup menggunakan handphone orang tua untuk membuka atau mengaktifkan kembali, menyetel batas waktunya supaya bisa digunakan kembali. Ada tambahan waktu 15 menit, 30 menit, 45 menit, 1 jam, dan seterusnya. Itu bisa kita setel, ya. Bagaimana menurut kalian? Sudah cukup jelas ya? Mudah ya? Jadi silahkan mencoba. Nah, gimana sekarang? Simple kan? Mudah. Jadi orang tua tidak perlu khawatir anaknya akan bermain handphone seharian full, harus teriak-teriak untuk memberitahu. Jadi sekarang cukup dengan mode kontrol dari orang tua. Orang tua tinggal setting berapa jam dia harus bermain dengan handphonenya, atau aplikasi apa yang diizinkan. Itu kita bisa batasi. Nah, sekarang para orang tua mungkin akan merasa lega, merasa sedikit lebih tenang, ya, karena anak bisa menggunakan handphone sesuai dengan kebutuhan. Oke, jika kalian rasa video ini cukup membantu, mohon dibantu untuk di-share supaya banyak orang yang mendapatkan informasi dan bisa mengontrol anak-anaknya dalam menggunakan handphone. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bagikan juga ya. Oke, terima kasih. Salam My Trip, My Story.